A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sekarang kita membahas musaqah. Al-musaqatu. Al-musaqatu. Tulis definisinya. Aqdun yadfa'u bihil malikun nakhla au syajaral inabi li shakhsin yata'ahaduhuma ala anna lahu juz'an minas samarah. Aqdun, tulis. Aqdun yadfa'u bihil malikun nakhla. Aqdun yadfa'u bihil malikun nakhla. Aqdun yadfa'u bihil malikun nakhla au syajaral inabi li syakhsin yata'ahaduhuma ala anna lahu juz'an minas samarah. Ala anna lahu juz'an minas samarati. Anak ulangi lagi. Musaqah adalah aqdun yadfa'u bihil maliku an-nakhla. Aqdun yadfa'u bihil maliku an-nakhla au syajarul inabi li shakhsin yata'ahaduhuma ala anna lahu juz'an minas samarati. Ala anna lahu juz'an minas samarati. Perhatikan contohnya dan penjelasannya. Aqdun yadfa'u bihil malik, pemilik pohon kurma dan pemilik pohon mangga, anggur. An-nakhla itu pohon kurma. An-nakhla itu artinya pohon kurma. Aqdun di mana pemilik pohon kurma atau pemilik pohon anggur. Jadi pohonnya kurma sudah ada, bukan menanam, pohonnya sudah ada. Anggurnya sudah ada pohonnya. Pemilik pohon kurma atau pohon anggur ini memberikan pohon ini kewenangan merawat. Nah, merawat li shakhsin, ke orang yang namanya amil. Apa tugasnya shakhsin? Yata'ahaduhuma. Amil ini tugasnya bukan menanam, merawat pohon yang sudah ada agar berbuah. Ala anna lahu, dengan syarat atau dengan upah juz'an minas samarah, upah yang diberikan amil ini sebagian hasil panen. Namanya akad musaqat. Ini namanya akad musaqat, khos untuk pohon kurma dan pohon anggur saja. Selain itu nggak boleh, karena upahnya majhul nisbian. Ya, upahnya majhul. Upahnya kenapa majhul? Ya, 20% dari hasil. Berapa itu 20%? Kalau nggak hasil gimana? Kalau ternyata rugi gimana? Gagal gimana? Ya. Jadi ini diperbolehkan dan tidak boleh dikiaskan. Makanya bagi hasil panen itu di Syafi'i nggak boleh. Harus upah. Jadi antum garap tanahnya orang, upahnya itu nanti setengah hasil, itu di Syafi'i nggak boleh. Ketat memang. Terus yang sah gimana? Yang sah sehari dibayar berapa? Kasih gajinya. Jangan pakai hasil panen. Kalau nggak hasil gimana? Jadi pakai akadnya bukan akad musaqat, tapi akad ijarah. Nah itu. Maka dari contoh tadi kita bisa memahami rukunnya ada 6. Yang pertama malik, pemilik pohon kurma atau pohon anggur. Malik namanya. Yang kedua amil,
Yang merawat pohon sampai berbuah. Amil, merawat pohon sampai berbuah. Dia nggak menanam ya, pohon sudah ada, bibit dari si Malik, dia hanya menyiram, memangkasi dahan-dahan yang kering agar tidak mengganggu pertumbuhan. Amal, yang ketiga rukunnya adalah amal, ada pekerjaan. Kalau sudah tinggal metik, ya itu bukan musakot namanya. Harus ada amal. Ya, kalau ada metik itu ya tugasnya ya ijaroh, jasa metik buah, seperti itu. Yang keempat ada samroh, ada buah. Ya, karena buah ini yang dibagi jadi untung nih buah, nggak pakai uang ini. Upahnya itu buah ini. Maka harus ada samroh. Kalau nggak ada samroh berarti nggak ada untung, seperti itu. Wa mauridul amal. Ya, jadi amal, samroh, mauridul amal. Mauridul amal itu maksudnya objek amal. Di sini maksudnya gini. Tidak boleh akad musakoh terhadap buah yang sudah matang maksudnya. Jadi buahnya harus belum matang atau belum muncul gitu loh. Itu namanya mauridul amal, objek amal. Amal itu kan nyirami. Ya, mauridul amal itu yang mau disirami itu harus memang butuh disirami. Seperti belum matang, masih lama. Ya, bukan tinggal metik kayak yang saya katakan tadi. Mauridul amal namanya. Terus sigoh, ya sigoh itu artinya ijab qabul. Jadi itu namanya musakoh. Jadi kalau antum dengar kata musakoh, langsung, oh ini khusus untuk kurma dan anggur. Nggak ada musakoh di Indonesia ini, berarti di kita inilah yang sekitar kita nih yang paling dekat. Ini nggak ada musakoh di sini, karena nggak ada kurma, nggak ada anggur. Baik, kita baca. Wahia fi ahkamil musaqati wahia lughatan mustaqatun. Antum ke kantor ada kotak brownies yang di meja. Kalau yang di karpet itu masih baru, yang di meja yang sudah kosong. Pengen saya makan, antum lihat aja. Coba, ayo. Selanjutnya, mustaqatun minasaki, ya diambil musakoh itu dari kata saki, artinya siram, menyirami. Wa syar'an daf'u syaksin nakhlan, i'ta'u syaksin nakhlan aw syajara inabin. Seorang yang memiliki memberikan pohon kurma, nakhlan atau pohon anggur, liman yata'ahaduhu, kepada orang yang merawatnya, meramotnya. Bisakyin wa tarbiyatin, meramotnya, menyirami, memupuki. Ingat ya, pupuknya dari pemodal, airnya dari dia hanya menyirami, memupui dengan pupuk yang sudah disediakan. Ala anna lahu qadran ma'luman min thamarih. Ya, dengan upah dia memiliki bagian tertentu dari buah tadi. Ya, bagian tertentu dari buah tadi. Wal musaqatu jaizatun ala syai'aini faqat. Nah ini. Musaqah ini hanya sah untuk dua macam saja. Ala syai'aini faqat, ikhwah, perhatikan ini ya. Ala syai'aini faqat. Nah. Masih ada isinya nggak nih? Jangan-jangan antum satu lah, nggak apa-apa. Antum satu. Ayo. Yang lain ungdur faqat. Antum belajar, ini waktunya belajar. Wal musaqah jaizatun ala syai'aini faqat. Cuma dua yang boleh musaqat. Bismillah. An-nakhlu wal karom. Al-karom itu artinya anggur. Karom. Fala tajuzul musaqat ala ghairihima. Katinin. Nah, tin nggak boleh ya. Musaqat
buah tin nggak boleh. Mis-mis. Nah, mis-mis itu apa mis-mis? Ada coba. Kacang hijau atau apa? Coba cari. Mis-mis apa? Apa mis-mis artinya? Kacang hijau kalau nggak salah. Apa mis-mis? Kemana? Belum ada, filenya aja belum dikirim tuh. La ilaha illallah. Gini loh, mana filenya sekarang? Cari motor sana, terserah, langsung ke gereja sendiri. Tak izinkan sana. Barusan ke sana terus katanya Ustadz Dwi belum ngirim, terus berarti balik ke sana lagi. Udah nggak usah Ustadz Dwi sendiri. Filenya ada kan nih, gantian Dava, udah sana ente. Kerja itu yang tak-tak gitu loh. Kerjanya tak-tak gitu loh. Izin sana, udah nggak usah Dwi sendiri sana. Nyari motor sendiri udah diizinkan gitu. Langsung kasih filenya ke siapa? Ke Mas Iput, sana. Sewen. Ya, lanjut. Mis-mis apa artinya mis-mis? Cari di munjid itu belakang. Yang belakang ambil kamu satu-satu belakang. Cari di munjid apa artinya? Apa? Pohon apa? Ya apa? Nggak ada cari. Ayo apa? Ayo cari. Nama pohon dia juga tahu nama pohon. Cari yang lain. Yang lain tuh buku yang lain, Lur. Munjid, cari di munjid. Apa? Cari coba cari. Munjid. Kamu santri ya, lengkap itu. Ya apa? Silakan yang nyari tetap nyari, yang nggak nyari kita lanjutkan. Ya, yang munjid terutama. Watasihul musaqatu min jaizit tasarruf li nafsihi. Min jaizit tasarrufi li nafsihi wa li sabiyin wa madnunin bil wilayati alaihima indal maslahah. Jadi pemodal atau orang yang melakukan akad musaqat ini dia harus orang yang boleh bertransaksi, orang yang bukan gila, orang yang bukan apa? Aprikot. Nah, itu lebih bagus. Aprikot ya. Aprikot, tahu kan? Aprikot yang biasanya itu loh. Yang munjid apa munjid? Munjid ada gambarnya di munjid. Apa? Syajarun ikra. Atau bawa ke sini kalau nggak bisa baca sini. Itu loh. Di ini apa? Di apa? Mahmud Yunus ah? Di Maut Yunus apa? Yang munjid apa? Aprikot juga? Gak mungkin dong bahasa Arab apa? Sini, bawa ke sini. Nah, sini, bawa di sini. Azmi. Apa? Cari dulu. Saya hanya membacakan. Akon nih. Lanjut. Ya, cari. Faros. Ya. Musaqat ini boleh dari jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf untuk dirinya sendiri, balik, akil, ya, seterusnya itu. Ataupun dia untuk anak kecilnya atau untuk orang gila. Dia itu sebagai wali dari hartanya anak kecil atau orang gila. Dan anak kecil orang gila ini kaya. Dia boleh memusaqatkan kebunnya si anak kecil tadi. Boleh. Ya, jadi boleh, nggak harus milik sendiri. Dengan syarat apa? Indal maslahah. Kalau memang itu maslahat bagi orang gila atau bayinya tadi. Bismillah. Sigoh itu artinya
akadnya gitu ya. Saqaituka, saya jadikan kamu yang mengurusi, yang menyirami ala hadan nakhli bikada. Bikada itu maksudnya dengan upah sekian persen dari pohon ini. Au salam tuhu ilaika. Salam tuhu ilaika itu, atau saya kasihkan pohon ini ke kamu. Saya serahkan, saya pasrahkan ke kamu. Li tata'ahadahu wa nahwa dzalika. Untuk kamu urus. Ketemu nggak? Lur. Sini bahas ini. Dulu, Miftah dulu, Miftah. Menghargai yang jalannya jauh. Ayo, nggak sampai lewat luar. Seneng jalan-jalan. Mana Miftah? Nah, kita baca mana? Al-mismis. Sajarun min fasilati wardiyati yang 7 simaron ladzatan. Yang 7 simaron ladzatan bilaunin burtukoli. Tuk kalu duduk nih. Tuk kalu ni'atan wa yusna'u min hurrub wa tu'janu wa tusattah tujaffaf wa tuhfat bisukar. Yuzra fi syarqil ausat fil manatiqatil mu'tadilah min Eropa wa Amerika. Ini ada gambarnya ini, mis-mis ini. Ini kalau antum buka munjid ada es gitu tuh, ada gambarnya. Pertanyaannya gambarnya di yang mana ini? Gambarnya banyak. Ini. Mis-mis lah ini gambarnya. Nih. Ini mis-mis nih. Ini loh. Masih nggak paham? Ini loh. Ini loh. Ini kayaknya warnanya orange. Apa buah yang warna orange selain jeruk namanya apa? Apa? Markisa mungkin ya. Sing penting telo, nggak mungkin kalau telo. Awet mau omongannya telo terus loh. Ngidam telo. Telo ada iman. Ya Allah. Tak SMS kan tak SMS kan ibu antum suruh bawa telo. Baik. Ya itu mis-mis ya. Itu nggak ada musakot. Intinya itu nggak ada musakot di mis-mis. Salah. Wajatu. La'atat salas. Baik. Ya. Walaha ay walil musaqati syartani. Ahaduhuma an yuqaddiraha al-maliku bimuddatin maklumah. Lah ini beda dengan kemarin. Kemarin apa kemarin? Mudharabah. Mudharabah boleh nggak dipatoki waktu? Musaqat harus dipatoki waktu. Kamu kerja nyirami 6 bulan. Nah gitu. Dipatoki waktu. An yuqaddiraha al-maliku bimuddatin maklumatin. Kasanah hilaliyah, seperti 1 tahun. Hilaliyah itu hijriyah. Tahun hijriyah itu namanya hilaliyah. Wala yajuzu takdiruha bi idraki thamrati fil asoh. Nggak boleh mematok dengan patokan sampai buahnya matang, nggak boleh. Kamu kerja sampai matang. Nah, kalau matangnya 2 tahun, matangnya 3 tahun, matangnya ternyata lama, nggak jelas, nggak boleh. Harus dengan mudah maklumah. Wathani an yu'ayyinal maliku lil amili juz'an makluman minat tamroh. Pas akad al maliku harus menentukan bagian yang tertentu dari buahnya. Contoh, kamu nanti saya kasih setengah dari panen, 20% dari panen. Harus maklum. Juz'an makluman. Kanisfiha berarti 50%. Thuluthiha 30%. Falau qala al-malik, apabila Malik berkata ke Amil, ala anna ma fatahallahu bihi minat tamroh yakunu bainana soha wa humila alal munasofah. Munasofah artinya 50-50, setengah-setengah, namanya munasofah. Seandainya dia nggak menentukan persentase, tapi dia mengatakan nanti hasilnya untuk kita, boleh. Mengatakan untuk kita itu boleh.
artinya setengah-setengah. Kalau yang punya mengatakan maksudnya untuk kita itu ya ada yang untuk kamu walaupun cuma 1 biji, nggak diterima. Ya setengah-setengah. Kalau udah untuk kita ya setengah-setengah. Baik. Sekarang musonif akan membahas tentang amal. Bagaimana pembagian amal dalam akad musaqah ini. Tsummal amalu fiha, amal dalam musaqah itu ala dzarbaini ala nau'aini. Dibagi 2 macam. Amal dalam musaqah ini ala dzarbaini, ada 2 macam. Nau'ain. Pertama, amalun ya'udu naf'uhu ila tamarah. Amalun yang berkenaan dengan buahnya. Biar buahnya manis, biar buahnya muncul seperti sakin nakhli, menyirami pohon, talqihihi, mengkawinkan. Kurma itu dikawinkan, ikhwah. Kalau nggak dikawinkan nggak berbuah. Biwat isai'in, dengan cara meletakkan mintol idzukur. Tol itu artinya apa? Apa namanya? Putik ya. Yang biasanya dikawinkan dalam buah itu namanya putik kan? Ya. Biwat isai'in min tol idzukur fitol il inas. Jadi ada dari tol uduk. Nanti di internet antum kalau buka ada itu videonya. Cara mengkawinkan. Saya pernah lihat tapi dari bawah nggak kelihatan yang dikawinkan apanya. Seperti itu. Ya. Jadi ada itu yang dikawinkan, putiknya jantan, putiknya betina dari pohon itu dimasukkan gitu. Fahuwa alal amil, yang berkenaan dengan pembuahan itu tanggung jawab pekerja, amil. Wasani amalun ya'udu naf'u ilal ardi. Setiap pekerjaan yang kembali ke maslahat kebun, pemageran, ngasih lampu, pentraktoran, ya, mendatangkan rantai, pupuk, penggemburan tanah, ngebor sumur, itu bukan kewajiban musaqat, kewajiban pemilik tanah. Ya, dia kalau mau mengerjakan pekerja yang lain, akad lain, gitu ya. Amalun ya'udu naf'u ila arti kanas bid dawalib. Dawalib itu daulab. Daulab itu adalah ember yang isinya ada air. Biasanya itu yang diputar-putar itu nanti airnya turun. Ini tradisional. Atau hewan yang dikasih di punggungnya itu ember untuk menyirami. Itu tradisional. Menyediakan hewannya itu loh. Menyediakan pengairannya. Kalau sekarang mungkin menyediakan sumur, menyediakan diesel yang menarik air. Itu penyediaan diesel itu siapa? Malik. Tapi pengaliran air amil. Ya, nasbid dawalib itu menaruh ember-ember atau kincir air. Ya. Tapi kalau zaman sekarang ya diesel, nah itu menyiapkan apa namanya yang pralon, pralon. Hafril anhar, mengeruk tanah, itu kewajiban bukan musa amil, kewajiban malik. Fahuwa ala robil mal itu malik. Wala yajuzu an yashrital maliku alal amil syai'an laisa min a'malil musaqah. Enggak boleh seorang pemilik itu menambahi pekerjaan selain musaqah. Kalau mau menambahi pekerjaan lain itu boleh, tapi akad lagi. Akad sewa, jadi gajinya tambah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ini betapa detailnya akad dalam Islam. Ya, penting juga ya, apalagi sekarang itu juga penting ya, kayak lembaga dakwah, lembaga sosial, lembaga taklim, pondok, yayasan, sekolah, madrasah itu memperhatikan fikih muamalat agar akadnya itu tidak ada syubhatnya. Ya, akadnya apa? Ini akadnya apa? Itu penting. Biar gak zalim. Ya. Wa yustaratu infiradul amil bil amal. Disyaratkan amil ini ketika amal itu sendirian. Maksudnya sendirian itu bukan satu orang. Dia diberikan keleluasaan. Ya. Falau syarata rabbul mali amala hulamihi ma'al amil lam yasih. Apabila
pemilik itu mengatakan kamu kerja dengan ini ya pembantu saya, kan nanti direcoki. Jadi berilah amil ini kebebasan. Nggak apa-apa amil ini mendatangkan 10-100 orang, nggak apa-apa. Tapi status akadnya itu intinya ke ini, ke yang amil ini nanti mereka itu jadi karyawan-karyawannya amil. Mereka digaji dengan gaji karyawan, paham? Dengan gaji yang jelas, tapi yang amil ini yang musakot, ketua mandornya lah atau insinyurnya lah, ya seperti itu. Jadi nggak boleh mensyaratkan ya kamu amil tapi kamu diawasi sama ini pembantu saya ini bersama kamu. Kalau dia sebagai amil juga, nah itu tadhyik, itu akan membuat dia tidak bisa bekerja dengan leluasa. Tapi kalau dia sebagai pembantu, diperbantukan nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau kita buka syarah ya yustaratu infiradul amil bil amal. Ya, falau syarata rabbul mali amala gulamihi lam yasih in qasada musyarakatahu lil amil fi wad'il yad alal bustan. Jadi pembantunya tadi itu sama-sama ngebosi, nguasai, mandori proses pengairan. Nah, ini nggak boleh kalau dengan seperti ini. Tapi kalau mandornya ini mandor saya biar kerja sama kamu sebagai karyawannya kamu, pekerjanya kamu, nggak apa-apa. Ya, paham ya? Jadi seperti itu. Fa'in qasada i'anatahu lahu soha. Kalau pembantunya diperkenakan untuk membantu, nggak apa-apa. Soha. Wa'lam anna aqdal musaqati lazimun minat tarafain. Akad musaqat itu lazim dari dua sisi. Nggak boleh mengcancel. Kayak jual beli. Setahun ya setahun. Tunaikan janjinya setahun. Ya, nggak boleh. Walau kharaja thamaru mustahaqqan ka'an awsa bi thamarin nakhli al musaqqa 'alaiha falil amili ala rabbil mali ujratul mithli li amalihi. Syuf ini. Ini masalah penting ini. Lau kharaja thamaru mustahaqqan. Ketika panen ternyata buahnya itu sudah dihibahkan ke orang lain. Janjiannya setengah-setengah kan? Ternyata sudah diwasiatkan ke orang lain. Sudah jadi hak orang lain. Yang amil ini kan nggak dapat apa-apa ya kan? Terus dikasih apa? Falau kharaja athamaru mustahaqqan ka'an awso. Pemiliknya ini mewasiatkan bithamarin nakhli dengan buah kurma al-musaqqa 'alaiha yang telah disirami oleh amil. Maka amilnya dikasih apa? Contoh misalkan. Ada orang mengatakan sirami kurma saya 2 tahun. Sebelum 2 tahun bosnya ini mati. Karena akad lazim walaupun mati akad berlanjut. Beda dengan yang kemarin. Akad jaiz ada yang mati cancel ya kan? Akad lazim walaupun ada yang mati dilanjutkan ahli warisnya. Baru 1 tahun mati. Dan ternyata sebelum dia mati dia mewasiatkan bahwasanya buah ini untuk tetangganya. Setelah mati warisan dibagikan, utang ditunaikan, wasiat dibagikan, ini sudah dikasihkan ke tetangganya. Akhirnya si amil ini nggak dapat apa-apa, sudah jadi wasiat. Dan wasiatnya lebih dulu daripada akad ini. Maka gimana? Maka wajib dibayar ujratul mithli. Kira-kira kerja 2 tahun kayak gitu dapat upah berapa? 20 juta, 30 juta. Nah, kasih 30 juta. Umumnya seberapa gajinya, gitu paham kan? Ya. Falil amili ala rabbil mali ujratul mithli li amalihi. Ujratul mithli li amalihi. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Silakan.
Man lahu su'al. Man lahu su'al. Indaka su'al? Is'al. Is'al. Batuk, silakan batuk sana. Apa pertanyaannya? Akadnya lebih dulu. Sebentar, saya baca dulu. Belum tahu saya. Lam arif. Karena ketika dia berwasiat itu juga buah belum ada. Paham ya? Jadi ketika berwasiat itu kan buah belum ada. Dia mewasiati hal yang belum ada ketika diwasiatkan. Kan itu boleh ya, tetapi tetap wasiatnya sah gitu loh. Ka'an auso bidharin mustaqalihah. Belum tahu saya. Nanti dicari. Yang tahu, ada yang tahu nggak? Ya. Ya nanti dicari ya. Lam arif. Ada yang lain yang tanya? Nah, silakan. Nah itu karena memang dalilnya itu untuk kurma. Ini khos ini. Dan musakot ini itu ala khilafi qiyas. Ala khilafil qaidah. Qaidah dalam muamalah itu gaji harus maklum. Sementara ini gaji nggak maklum. Tapi dilakukan di zaman Nabi dan dibolehkan. Maka dicukupkan yang ada aja. Paham kan? Ini nggak sesuai dengan kaidah muamalah. Kaidah muamalah itu gaji di awal. Walaupun dikasih nanti tapi disebutkan gajinya. Ini nggak disebutkan gajinya. Cuma 20%, berapa kilo, berapa kinton kan? Nggak tahu kan? Nah, ini aslinya ini nggak boleh. Tapi di zaman Nabi terjadi di kurma dan di anggur dan boleh. Berarti ini boleh khusus untuk ini. Nah itu. Kenapa kok hanya dua itu? Yang lain ada? Wadeh? Wadeh walala? Ya rajul. Wadeh? Ya. Selanjutnya. Ijaroh. Nah ini penting ikhwah. Perhatikan ini bab penting ijaroh ini ya. Bab ijaroh itu bab yang muhimun jiddan. Karena ijaroh itu juga baik dia. Tapi kalau baik itu kan ada barang ya. Kalau ijaroh ini kan manfaat. Manfaat. Taib. Ijaroh definisinya apa? Ya. Tulis ya. Akdun baina isnaini ya, ijarah itu definisinya adalah akdun baina isnaini, akad antara dua orang atau lebih. Akdun baina isnaini ala manfaatin mubahatin, ala manfaatin mubahatin bi'iwadhin maklumin. Akad antara dua orang yang mana objeknya adalah sebuah kemanfaatan, bukan barang ya, bukan kayak jual beli ya, ain, tapi ini manfaah. Bi'iwadhin maklumin, dengan upah yang maklum, yang disebutkan di akad. Akdun baina isnaini ala manfaatin mubahatin bi'iwadhin maklumin. Bahasa Indonesianya sewa menyewa. Tayyib. Rukun ijarah. Rukun ijarah itu ada dua. Kok dua? Ada 5. Pertama, muajir.
Mu'ajir itu yang menyewakan. Seperti kalau sewa menyewa mobil, yang punya rental itu namanya mu'ajir. Itu kalau dalam kasus rental ya. Rental mobil, rental lapangan, rental motor, rental PS. Ada di sini yang nggak pernah PS-an? Nggak ada lah. Mesti sudah. Nggak pernah. Inti Rahmat, angkat tangan. Nggak. Imat, nggak pernah PS-an nggak? Nggak pernah PS-an nggak? Hah? Nggak pernah? Anak pertanyaan itu nggak pernah PS kan nggak gitu loh, ya kan? Nggak berarti pernah kan, nafiul nafi isbat ya. Seperti itu. Antum pernah Daki? Sering kan ya? Ya, rental itu yang memiliki rental, yang memiliki lapangan namanya mu'ajir. Yang kedua, yang memiliki manfaat itu namanya mu'ajir. Ini kalau dalam kasus dalam kasus rental ya, mu'ajir namanya. Tapi ada dalam kasus lain seperti penjahit. Yang memiliki manfaat itu penjahit. Terus kalau kita misalkan les kursus bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Hong Kong, mau ke Taiwan, TKW, TKI, ya, itu kan kita belajar bahasa Cina misalkan atau bahasa Jepang. Yang ngajari bahasa ini yang punya manfaat namanya kan? Itu namanya apa? Kalau yang seperti itu namanya al-ajir. Al-ajir. Al-ajir, bukan mu'ajir tapi ajir. Jadi kalau yang memiliki manfaat itu berupa barang, itu namanya mu'ajir. Kalau yang memiliki manfaat itu orang, skill, itu namanya ajir. Jadi yang memiliki manfaat itu bisa namanya mu'ajir, bisa namanya ajir. Maka kalau antum menemukan dua istilah ini, itu yang memiliki manfaat. Al-ajir biduni nun, al-ajir. Setelah alif bukan nun ya, langsung jim ya. Al-ajir, bukan juga ajur ya. Al-ajir fa'ilun. Nah, yang kedua, rukun yang kedua itu yang menggunakan jasa, yang nyewa mobil, yang menaruh kainnya untuk dijahitkan, yang belajar, al-mustajir. Nah, pengguna ya, pengguna jasa. Dro, samudra, perhatikan sini, dro. Samudra, dro, perhatikan dro. Ya, al-mustajir. Baik. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, manfaatun, jasa. Manfaatun, jasa. Yang keempat, ujrotun, upah. Jadi kalau jual beli upahnya namanya apa, ikhwah? Saman. Kalau di sewa menyewa ujroh, beda nama ya. Terus yang kelima, sigotun. Ya, sigotun. Sigotun. Jadi muajir atau ajir, mustajir, manfaatun, terus apa lagi? Ujrotun, sigotun. Ada 5 ya. Ada 5. Ini hari apa nih? Senin ya? Sabtu ini. Besok Ahad. Ya, betul. Kaifa? Jadi katanya Mas Ibut, ini lagi banyak kerjaan Mas sampai hari Senin. Jadi saya nggak berani nerima orderan. Terus ini kan juga 1000 halaman, jadi anak nggak bisa ngastiin. Kapan? Mungkin habis hari Senin lah kalau mau minta. Ya, udah nggak apa-apa. Tapi filenya udah dikasih belum? Sudah. Oh, kesek masih buat.
nggak berani nganu, takutnya janjiin gitu. Terus kalian nggak diambil? Enggak, udah tak kasih gini, mau nyetak loh. Iya. Ditulis pakai tangan lagi, Pak. Dicatat tuh. Ya, duduk sana. Nanti aja, dipikir nanti. Ya, tangannya tugel-tugel nggak? Di mana yang lain selain Mas Iput itu? Orang Simo mana orang Simo? Ente. Di mana yang lain? Ngeprint. Depan TK Al-Falah. Gini aja. Setelah duhur ke depan TK Al-Falah, ente sama Dava bawa ini. Dibikin kayak gini berapa gitu. Kayak gini persis. Gitu ya. Paham nggak? Ya. Nanti ya, ente ya. Depan TK Al-Falah. Taib. Jadi rukunnya ada 5 ya. Kita baca kitabnya sekarang. Banyak ijarah nih ya. Karena memang penting. Faslun fi ahkamil ijarati. Hukum tentang sewa menyewa. Sewa menyewa. Wahia bikasril hamzah fil masyhur ijarah. Wa huqiya dhammuha ujarah. Wahia lughatan ismunil ujrah. Secara bahasa ijarah artinya upah. Wa syar'an aqdun yaktadi aqdun ala manfaatin ma'lumatin maksudatin. Nah ini akad, ini definisi dari mu'alif ya. Mirip dengan yang kita tulis tapi beda istilah aja. Aqdun ala manfaatin ma'lumatin maksudatin. Di sini ada tambahan maksudatin ya. Ala manfaatin, kalau tadi kita tulis mubahatin, di sini ma'lumatin maksudatin. Jadi sesuatu yang disewa, pekerjaan yang disewa harus maklum. Ya, harus maklum. Terus juga harus maksud. Nanti akan disebutkan maksud itu artinya apa. Maksud itu artinya apa ya. Qabilatin lil badli, harus manfaat itu harus bisa lil badli, harus bisa dikonsumsi. Manfaatnya itu bisa dieksploitasi. Manfaatnya itu bisa dimanfaatkan gitu. Maksudnya qabilatul lil badli. Maklumah, maksudah, qabilatul badli. Ada 3 ini ya. Wal ibahati. Qabilatun lil badli wal ibahah. Ibahah artinya enggak haram. Bi'iwadin maklumin, dengan upah yang maklum. Ya, taib nanti ada berapa ini? Ada berapa ikatan ini? Manfaah, maklumah, maksudah, qabilatul badli, mubahah, iwadun maklum. Ada 6 ikatan, dan ini akan dijelaskan lawan katanya 6 ini apa, maklum lawan katanya apa, maksud lawan katanya apa. Paham? Taib. Wa syartu kullin minal muajjir wal mustajir ar-rusydu wa adamul ikrah. Muajir ataupun mustajir itu tidak boleh terpaksa dan harus rasyid. Rasyid itu apa? Balik, akil, mukhtar, tidak mahjur, tidak safih. Tidak mahjur, tidak blokade dan tidak safih dan tidak mubadzir. Paham ya? Rasyid itu balik, akil, ghairu mahjur, ghairu safih, ghairu mubadzir. Taib. Nah, sekarang mulai menjelaskan definisi. Kharaja bima'lumah al-ju'alah. Akan lewat nanti bab ju'alah setelah ini. Ju'alah itu kalau kamu bisa menerjemahkan makalah ini, saya akan kasih kamu sepeda ontel. Nah, ini nggak maklum. Amalnya nggak maklum.
Kalau kamu bisa nerjemahkan ini, ya, kalau kamu bisa nerjemahkan ini, nggak peduli ini nerjemahkannya minta tolong orang lain, terjemahannya Google Translate, terjemahannya itu dia minta lagi ke orang yang bikin sayembara lagi, ya, amalnya nggak jelas. Ya, kalau kamu bisa nerjemahkan ini, bukan terjemahkan ini, kalau kamu bisa nerjemahkan ini, maksudnya kayak sayembara gitu loh. Kalau kamu bisa nemukan jam tangan saya, nemukan itu kan bisa jadi mudah karena ternyata ketemu di depan rumah, bisa jadi susah karena ketemunya baru di Jakarta. Amalnya ini nggak jelas. Maka di sini manfaat atau jasa yang ditawarkan di akad ijarah ini adalah jasa yang maklum. Maka kalau jasanya nggak maklum, kalau mau sah jangan pakai skema ijarah, tapi skema ju'alah. Paham? Boleh, nanti ada babnya ju'alah. Amalnya nggak maklum tapi sah. Tapi ada konsekuensi hukum yang berbeda dengan sewa menyewa. Baik. Jadi kalau ju'alah itu amalnya, jasanya ghairu maklum. Makanya wa kharaja bi ma'lumatin aqdul ju'alati atau al ju'alatu. Amalnya ghairu maklum. Selanjutnya, wa kharaja bi maksudatin istijaru tufahatin li syamiha. Maksudnya apa ini? Syuf, ini maksud atau enggak maksud itu, maksud artinya penting, umum. Enggak maksud artinya jarang terjadi. Tapi ini apa ya? Ini apa namanya? Patokannya itu adat. Nah, dan ini ada masalah bagus sekali di syarah ini. Istijaru tufah li syamiha itu maksudnya di Arab mungkin ya, di kita nggak pernah kita ketemukan ini. Menyewakan apel 1 biji, san, woi, kum, ngantuk turu woi nak ngorok. Turu kum san kum ente ya, menyewakan apel untuk dicium baunya. Yang mau nyium bau apel 5 menit 1.000. Ini itu manfaat, itu mubah, itu nggak haram, tapi ghairu maksud, nggak umum. Jarang orang itu apel untuk itu, nggak umum, makanya nggak boleh. Dan ini yang bagus yang setelah ini. Istijaru baya li kalimatin la tat'ab ka qaulihi ya fajal ya karath, ya nih. Menyewa orang di pasar untuk menyebutkan nama barangnya padahal itu nggak ada capek. Ayo mau beli salak. Nanti kalau ada yang beli ngomong dia dibayar. Kayak sebagian tukang parkir. Cuma prit. Padahal kita cuma beli energen, beli sabun, terus pulang dibayar. Itu haram itu. Di sebagian tempat tukang parkir itu zalim, haram. Karena itu kayak bayak li kalimatin la tat'ab. Orang apa? Jasa apa yang dia tawarkan? Jasa parkir. Indomaretnya bilang parkir gratis. Jasa nata motor, kita nata sendiri. Jasa apa? Terus kalau jasa ngasih pengaman, kita nggak butuh. Kalau mau ngasih, ngomong mau nggak ini? Nggak mau, ya sudah jangan dikasih. Gitu ya. Jadi kabayain li kalimatin la tat'ab. Orang yang bilang, ada juga kalau di sebagian tempat itu, di tempat-tempat strategis gitu, ayo yang mau ke Magelang, mau ke Solo, dia cuma ngomong gitu saja. Penumpang itu udah tahu itu bis ke Solo, dia cuma ngomong, nanti dia supir ngasih uang ke dia. Paham nggak? Nah, itu nggak sah itu akad ijarahnya itu. Paham ya?
Maksudnya bagi mereka yang melakukan itu. Taib. Ini maksudah. Lawan katanya ghairu maksudah, seperti tukang parkir sebagian tempat itu seperti itu kenyataannya. Ya. Wa biqabilatin lil badli aw lil i'ta manfaatul bud'i. Fal aqdu alaihi la yusamma ijaratan. Nah, penting ini ya. Jadi qabilatun lil badli bisa dikonsumsi, bisa diserahkan. Apa yang ghairu qabilatun lil badli? Manfaatul bud'i. Bud'i itu kemaluan. Nggak bisa kita sewa menyewa kemaluan seperti nikah mut'ah, prostitusi, itu nggak boleh. Bahkan sewa menyewa budak, walaupun di zaman yang dulu banget, yang pas masih ada budak itu, nggak boleh sewa menyewa budak. Walaupun budak diperjualbelikan boleh, disewa menyewakan nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh. Jadi zaman dulu itu kan ada bai'ul abdi, bai'ul rokik, boleh dijual, nggak boleh disewakan, haram. Disewakan untuk istimta maksudnya, nggak boleh. Fal aqdu alaiha la yusamma ijaratan. Ya, akad al budu itu bukan ijarah tapi nikah. Namanya nikah, bukan ijarah. Taib, selanjutnya wabil ibahah wa kharaja bil ibahah bimubahah ghairu mubah ijaratul jawari lil wat'i, enggak boleh. Sewa menyewa jariah untuk di istimta, di wata, enggak boleh. Dan itu kalau ada pendapat yang membolehkan di zaman dulu itu syad dhaif jiddan, enggak boleh diamalkan, haram. Bal hiya haram. Taib. Kemudian bi'iwat. Bi'iwatin maklumah kan? Bi'iwat yang enggak bi'iwat itu apa? Al-i'aratu. Tanpa iwat kan, i'arah kan? Terus bimaklumin, iwadul musakoh. Tadi bab musakoh tadi iwatnya maklum enggak? Enggak. Makanya kharaja bi maklumin musakot kira maklum. Wala tasihul ijaratu illa bi ijabin ka ajartuka wa qabulin kastajartu wa dzakal musannif dhabita ma tasihu ijaratu bi qauli. Baik, sebelum kita lanjut ada yang ditanyakan. Definisi ini penting sekali nih. Antum tahu definisi ini bisa tahu banyak akad sewa menyewa. Ya, ini kaidah penting banget. Bahsul masail, meneliti hukum itu dengan kaidah tadi. Definisi. Monggo yang mau ditanyakan. Ya. Jamak jadi jariah. Budak perempuan. Qabilatun lil bud'i enggak ada. Badli. Al badlu i'ta. Qabilatun bisa. Budli bisa dikonsumsi, bisa di'ta'kan. Manfaatul bud'i, manfaatul jima', manfaatul farji itu enggak bisa di'ta'kan. Enggak bisa disewa-sewakan, dihibah-hibahkan, pinjam-pinjamkan, enggak bisa. Berbeda dengan motor, dipinjamkan boleh. Kemaluan nggak boleh dipinjamkan, zina. Paham nggak? Ada yang lain? Hasan menggantikan Amar. Ya. Taib. Man saya sa'al. Ya, jangan langsung, kita ngobrol baik-baik. Itu fikihnya fikih dakwah. Ya, bicara baik-baik atau ke apa namanya? Tokoh masyarakat setempat. Ya, itu fikih dakwah. Seperti itu. Hah? Apa? Paling bagus kalau antum jadi camat di tempat itu, lurah, bupati, langsung dengan peraturan perda, peraturan daerah.
Makanya STI ini bagus kalau nanti ada yang jadi pemimpin daerah. Kalau ada, jangan semuanya, nggak mungkin juga kan. Tapi kalau ada satu orang, ya. Siapa yang pengen terjun ke politik? Tapi harus jadi soleh ya, orang yang soleh ya. Nggak mudah soalnya. Hah? Ya itu nggak bisa ditunjuk, itu nggak menentu. Kadang itu yang pendiam ternyata jadi orator, yang cerewet ternyata jadi pendiam. Jadi pas di zaman sekarang itu nggak bisa ditebak. Ya. Yang nilainya selalu jelek-jelek, nggak pernah hafal, ternyata jadi ketua MUI. Amin. Kok amin itu? Ini bukan doa, ini tuh menceritakan kenyataan yang ada di lapangan. Ya. Kalau antum ya semoga nilainya tinggi, alim, nggak jadi ketua MUI, KUA atau apa gitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Taib, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Paham nggak ente? Hamzah, Imad, paham nggak ente? Miftah, ayo Samudro, tanya apa ente? Cerita itu kalau di Mesir ya Salah. Apa ceritanya apa? Orang Mesir katanya gengsinya tinggi, terus pas Idul Adha itu nggak korban malu. Terus ada orang buka penyewaan kurban, jualan kurban nanti buat dibeleh, terus dibalikin lagi juga. Biar orang tahu kok dia beleh, terus nanti lagi kembali lagi. Kok berarti dibagi apa enggak? Jamil, pertanyaannya bagus. Boleh nggak? Ya, kita menyewakan kambing untuk disembelih, nyewanya 100.000 aja, dan itu nanti setelah disembelih dikembalikan ke orangnya itu. Dia cuma untuk gengsi aja. Ghairu qabil baltil. Ya, karena hewan setelah disembelih jadi bukan hewan. Ya, jadi bukan hewan. Tapi mungkin dia gini, kalau akadnya itu mau sah bisa kayak gitu. Tapi kalau pakai akad ijaroh ya, akad nyewa di mana saya, misalnya Samudra melakukan itulah. Samudra bayar kambingnya saya 100.000, nanti kambingnya tak ambil lagi. Uang 100.000 yang saya terima ini haram. Nggak boleh menyewa, nggak ada manfaat di situ. Manfaatnya ghairu maksudah. Itu manfaatnya ghairu maksudah. Seperti itu. Dan nggak ada manfaat di situ malah. Apa manfaat apa? Manfaat apa? Perhiasan apa? Ini manfaatnya nafi manfaat di sini. Malah bisa kita katakan nafi manfaat. Tapi bisa jadi kalau antum mau gengsi dan sah, tinggal saya bilang, ini tolong sembelihkan ya. Udah minta tolong sembelih, wakalah ya. Minta tolong sembelihkan. Atau Samudra bilang, tak sembelihkan saya di rumah saya ya. Nah itu malah boleh, nggak usah pakai bayar-bayar. Soal gengsinya itu kan dosa lain ya. Itu dosa itu, menipu kan, bohong, gengsi, kemudian pamer dan lain sebagainya. Tapi di situ nggak ada akad muamalat yang salah di situ. Wakalah. Sini tak sembelihkan saya di rumah saya, biar saya dikira orang itu korban. Nah, tapi kalau ada sampai nyewa, lah itu nggak sah. Oke, itu ya. Yang lain, itu ghairu maksudah atau mafi manfaah. Manfaahnya ghairu maksudah, mafi manfaah. Lanjut. Jadi harusnya manfaatun maksudatun ma'lumatun mabdzulatun mubahatun bi'iwadhin ma'lumin. Bi'iwadhin ma'lumin. Ya, iwad maklum. Itu definisi.
Tayyib, naktafi bihadzal qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.